Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-suhur mawasim lit-ta'ati wa khassa minha ashhurul mubarakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang terus meniti jalan risalah dan menebarkan cahaya dakwah hingga hari ini. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa yang diwujudkan dalam sikap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan berpaling dari Allah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini kita berkumpul dalam majelis Jum'ah di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun Hijriyah, bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sahrullah al-Muharram, bulan Allah Muharram. Dalam kitab Diyaul Budur fi Fadail Suhur menyebutkan bahwa Muharram termasuk al-ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Bulan-bulan ini bukan sekedar angka di kalender, ia adalah tanda-tanda kehormatan, di mana kita diperintahkan untuk menghormatinya dengan memperbanyak amal dan meninggalkan segala dosa serta kezoliman. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Muharram juga mengandung peristiwa agung, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang bukan sekedar berpindah tempat, tapi perubahan paradigma dari keterasingan menuju kejayaan Islam, dari penindasan menuju kebebasan, dari keterpurukan menuju kepada kebangkitan. Oleh karena itu, setiap datangnya bulan Muharram, kita tidak cukup hanya mengganti kalender atau menyelenggarakan doa awal tahun, tetapi juga harus memperbaharui niat, tekad, dan langkah dalam kehidupan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyamu sahrillah Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Adapun puncak dari amalan Muharram adalah puasa pada tanggal 10, dikenal sebagai hari Asyura, yang dapat menghapus dosa setahun lalu, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, "Siyamus yauma Asyura ahtasib 'ala Allah ayyukaffara sana allati qablah." Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Dalam kitab Diyaul Budur juga disebutkan amalan lain yang sangat dianjurkan pada hari Asyura. Di antaranya adalah yang pertama, memberi nafkah lebih kepada keluarga. Yang kedua, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan amal kebajikan. Yang keempat, mandi sunnah, berhias dan bersedekah. Yang kelima, membaca surat Al-Ikhlas sebagai bentuk zikir dan harapan akan keselamatan. Semua itu menunjukkan betapa bulan ini adalah ladang amal dan ladang keberkahan jika kita mau memanfaatkannya dengan baik. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun bulan ini tidak hanya tentang ibadah spiritual individual seperti puasa dan zikir. Dalam kitab tersebut disebutkan hari Asyura atau tanggal 10 Muharram bukan hanya hari dianjurkan untuk berpuasa, tetapi juga hari untuk memperluas nafkah kepada keluarga dan memberi kepada kaum miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih." Barang siapa melampangkan nafkah kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melampangkan rezekinya sepanjang tahun. Jika kepada keluarga saja kita dianjurkan untuk memberi lebih, bagaimana pula kepada tetangga kita yang kelaparan, fakir miskin, yang tidak sanggup membeli beras, atau anak yatim yang bahkan tidak tahu hari itu hari besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram mengajarkan kita nilai empati dan solidaritas. Di tengah situasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin terasa, harga bahan pokok naik, pekerjaan sulit didapat, sebagian masyarakat hidup dalam kemiskinan, maka bulan mulia ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali jiwa sosial Islam. Islam bukan hanya ibadah vertikal, tetapi juga mengasihi sesama, menolong yang lemah, menyantuni yang kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yasba'u wajarahu ja'iu ila janbih." Bukanlah orang yang beriman seseorang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya. Muharram bukan sekedar bulan berpuasa, tapi juga bulan solidaritas sosial. Maka marilah kita berupaya untuk berbagi makanan, menyalurkan zakat atau sedekah untuk anak-anak yatim dan kaum miskin, mengadakan program sosial di kampung, di masjid atau komunitas kita, dan yang paling utama adalah membiasakan peduli di sepanjang tahun, bukan hanya di bulan-bulan tertentu. Karena keberkahan hijrah
tidak akan lengkap tanpa hijrah sosial, dari mementingkan diri menuju kepedulian, dari sikap individualis menuju gotong royong, dari kecukupan pribadi menuju keadilan sosial. Maka marilah kita jadikan Muharram ini sebagai momentum hijrah dan perbaikan diri. Hijrah dari maksiat ke taat, hijrah dari lalai ke sadar, dari benci ke cinta, dari mementingkan diri sendiri menuju kepedulian sosial dengan peduli dan membantu kepada sesama kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi afa'a alaina bi ni'matihi wa basarana bi hudah wa ja'ala lana fis sanatil hijriyah mau'izan wa ibaran linusliha bihi anfusana wa nartaqiya biha ila maratibit taqwa was salih. Nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima. Fa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واهذل من هدل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذه وفي بلاد المسلمين. واجعل بلد هذا بلدا آمنا مطمئنا سخرت له خير والرحمة والبركة وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.